itu. Panik nggak bu waktu ini si Yogi kena? Panik, ya panik sebagai orang tua ya panik. Panik ya bu. Iya. Berapa hari bu ini sampai hari ini? 3 apa? Pengalaman. Sebenarnya sih salah saya juga. Waktu ada Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Uki Lintas Satwa Channel. Sekarang saya bersama Mas Juna Praditya TV dan Bang Dinar. Masih ada pokoknya. Masih banyak. Bersama Bang Anton R3S dari ini kameramen R3S yang paling ganteng. Masih diakuin ya. Bosnya sekarang. Oke, sekarang saya bersama narasumber. Ini namanya Bang Yogi, Bang. Iya. Bang Yogi ini kegigit atau kebait ular kobra. Jadi di sini saya mau nanya-nanya nih Bang sedikit tentang cara penanganannya waktu kegigit. Ini udah berapa hari Bang? Kira-kira? Ada hampir berapa Bang? 5 hari ya Bang? Mana 5 hari. 5 hari. Oh, udah 5 hari kegigit ya? Iya. Jadi waktu kegigit itu posisinya langsung di inap apa dibawa ke rumah sakit langsung atau gimana? Pokoknya Nah. ada kesalahan teknis pas dia Pertama kegigit. Jadi penanganan pertamanya itu salah, seperti diikat mati tangannya. Oh, di Iya. Jadi Dia masih percaya kalau si bisa ular itu Masuknya menjalan ke ke darah. tubuh lewat darah, Darah, jadi iya. diikat mati gitu. Padahal kalau gigitan ular itu bisa ular itu masuknya ke kelenjar getah bening ya Bang. Iya, Ya? benar. Bukan ke saluran darah. Nah, Jadi percuma ya kalau misalkan diikat sampai kenceng banget gitu kan, itu nggak ada manfaatnya. Jadi malah tambah nambah parah, nyumbat darah dan kelenjar getah bening itu nanti dia di sini ketahan Bang. Pas ikatan itu dibuka langsung nyebar gitu ya Bang. Jadi waktu itu nih penanganannya salah terus langsung dibawa ke rumah, ke rumah ke Bang. rumah dinar pet, diimobilisasi, disuruh minum air putih yang banyak. Karena kalau misalkan cara untuk imobilisasinya itu kira-kira butuh waktu berapa lama tuh Bang? Kalau dari pengalaman saya sih 4 jam. 4 jam. 4 jam, 2 jam, 4 jam itu udah aman seharusnya kalau dia nggak masuk fase sistemik ya kan. Jadi kemarin memang mungkin udah suges ya kan. Udah suges, udah panik lah ya. Namanya orang kegigit ular tuh pasti panik Terus Bang. penanganan pertamanya juga udah salah dia kan. Jadi yang dirasa pertama kegigit itu gimana Bang? Kalau pertama digigit pasti nggak sakit lah ya? Pertama emang nggak sakit. Nggak sakit pertama. 2. Nah itu yang berapa menit tuh kira-kira udah ngerasain? Kalau saya emang 1 jam. 1 jam. Itu apa yang dirasa pertama Bang? Mual tuh. Mual bagian, pokoknya bagian isi perut itu kayak mau keluar lah ya, Iya. muntah. Tapi sempat muntah juga nggak Bang? Kalau- Banyak juga. Banyak. Sempat muntah juga ya. Jadi itu udah diimobilisasi tuh Udah. waktu muntah itu. Oh gitu ya. Jadi pada saat diimobilisasi itu cuma minum air putih aja tuh Bang. Yang penting perut diisi sih. Yang penting perut diisi. Itu Banyakin minum air putih itu penting. itu buat ion juga mungkin ya. Ion cairan di dalam tubuh. Jadi selain air putih itu ada lagi nggak Bang Dinar atau Mas Juna? Selain air putih yang dikonsumsi pada saat setelah kegigit ular tuh? Hah? Pertanyaan apa nih? Jadi ini kan digigit nih, pas imobilisasi itu jadi pas diimobilisasi itu apa yang harus dikonsumsi gitu? Apa ya? Doa Enggak, bener maksudnya Tan, ya? selain air putih. bener Selain banget air itu. putih sama Bener itu. makan makanan yang lain. Iya. Tapi makan masih boleh kan Bang, makan yang lain gitu? Ada Boleh, pantangan masih. nggak sih? Nggak ada pantangan ya? Gue lurusin ya. Kalau kena gitu ular sebenarnya itu masuknya udah racun sih, bisa ular ya. Toksin apa? Toksin racun. Toksin racun. Jadi bisa ular ini bukan racun. Kalau racun kita bisa masih antisipasi dengan madu, susu ya kan. Cuma kalau yang ini kan bisa udah masuk ke bener-bener kelenjar getah bening ya, dasar otot. Jadi itu nggak bisa mau makan apapun boleh, minum apapun boleh. Jadi nggak ada pantangan. Yang terutama gimana caranya kita ningkatin imun kita. Benar. Jadi tubuh kita itu bakal kuat
ketika kita tenang. Makanya kadang orang tuh ngomong, "Kos kalau gigit ular tenang aja dulu." Kan? Ya itu yang ngomong, tapi yang ngerasain kan nggak belum tentu ya kan? Bener nggak? Antara mati sama hidup cuy suruh tenang. Nah, terus ya mungkin kasus ini alhamdulillah sih tertangani dengan baik ya. Walaupun sempat semalaman itu udah muntah. Oh, muntah ya? Yes. Itu masuk fase sebenarnya udah masuk fase sistemik sih kalau muntah. Cuman kebanyakan lagi pas anak-anak muda itu pas udah masuk sistemik muntah itu nggak apa-apa. Biasanya sekarang kebanyakan orang kalau udah muntah udah tenang di sini tuh udah plong karena sebelum muntah di sini panas banget. Ya, panas semua. Jadi pas kalau muntah tuh kayak kita nuangin air banyak banget. Jadi nggak cuma muntah kayak orang mabuk ya. Dia Iya kan? ngerasain perih, katanya perih banget perutnya katanya. Langsung parah ya. Jadi pada saat habis gigit itu muntah, itu udah habis muntah tuh plong tuh. Udah lumayan agak Plong. Apa masih nyesek? Enggak ya. terus dibawa ke rumah sakit tuh. Dibawa ke rumah sakitnya paginya. Jadi berarti hampir 12 jaman kali ya? Enggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Kegigitnya malam, Bang. Kegigitnya malam ya. Oh. Tapi ada perubahan nggak, Bang, kayak bengkak atau gimana gitu? Bengkak nggak? 2 hari di rumah sakit bengkak. 2 hari di rumah sakit bengkak. Itu masih bengkak itu. Itu ini masih bengkak. Coba Saya coba lihat, Bang. lurusin. Itu tangan yang ini. Sama enggak? Yang ini tangan itu buka. Nih, tuh. Ini tangan, Itu bekas infus ya. ini bekas infusnya masih ada. Gue main tarik lah lagi ya kan. Ini udah sakit. Nah, ini sama ini beda jauh. Oke. Ya kan? Bener enggak? Ini agak Ini agak sedikit besar ya yang sebelah Ini kiri. betis kaki, ini betis tangan. Nah, Ini kebanyakan kalau efek dari gigitan ular kobra nih. biasa kalau udah bengkak kayak gini, kalau emang udah parah atau size-nya ukurannya gede, dia bisa sampai seminggu bengkak kayak gini. Dan di area kegigit ini biasa ngeluarin nanah setiap hari, setiap pagi. Setiap pagi tuh. Jadi setiap kali harus ganti perban, soalnya kalau enggak nanah bakal muncul terus. Ini sering ganti ke perban ya? Enggak, ini setiap pagi dan di perban. Ini ada si ibu, ya Bu. Izin ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Belajar kita nih Bu. Buat pelajaran teman-teman semua yang masih ini apa? Kapok nggak? Pelihara ular-ular berbisa. Kapok sebenarnya ya. Ya emang harus kapok bukan sebenarnya. Pokoknya jangan coba-coba dah. Oh, jangan coba-coba. Coba-coba. Karena di dunia reptil ini orang yang kena gigit ular tuh pas selamat tuh pasti ada 2 kemungkinan. Satu kapok, satu sombong. Iya. Nah, itu yang antisipasi kita tuh jangan sampai lu sombong karena ini tuh pertama kali kena gigit itu sebenarnya teguran kalau masih selamat. Banyak orang yang kena gigit sekali pada meninggal ya tanpa harus ditegur ya kan. Kan kadang gitu kalau kena gigit malah sembuh malah wah gue pernah kena gigit ular nggak apa-apa. Iya. Biasa yang udah-udah begitu. Nih, banyak kan Iya, ya? benar. Kayak temen gue Anton kayak gitu juga sama. Suwe. Anton kemarin ini Bang, bagian belakangnya. Nggak apa tapi ya. Patung ular sih. Tapi semoga sih sekarang si siapa? Yogi Iya, kapok ya, jangan sampai sembarangan megang ular bisa. Sebenarnya ilmu gini, lu tuh suka venom mau berbisa itu bisa digunain buat masyarakat. Lu belajar ke dinar ke siapa, pasti tentang ular berbisa, pengobatannya gimana, apalagi lu pernah kena gigit. Iya. Rasanya itu bisa dijelasin ke masyarakat gitu kan. Jadi masyarakat itu tahu, oh iya jadi nggak sembarangan tuh. Jadi kalau dapat ilmu ngasih ke masyarakat gitu kan. Bisa belajar sama Dinar, sama Uki juga. Ini master semua ini soalnya. Nih, gurunya. Master. Ya Lu makanya TikTok ya. paling kita kalau misalkan pelihara ular itu biasanya reptiler kalau pelihara ular yang berbisa itu cuma buat cuci mata doang ya biasanya. Tapi tetap kalau misalkan kurang expert namanya kelalaian pasti ada. Iya, pasti ada. Makanya kita biasanya safety juga tetap sih, namanya musibah kan nggak ada yang tahu kita ya. Benar. Si Ibu gimana tuh Bu pas kena ini? Rasanya itu. Kena panik nggak Bu waktu ini si Yogi kena? Panik, ya panik sebagai orang tua ya panik. Iya, panik tuh Bu. Iya. Berapa hari Bu ini? Sampai hari ini? 3-4 hari ya. Oh, hari Dari Minggu pas sih. kena gigit. Minggu ya. Iya malam minggu di Patok Malang. Lumayan lah Bu ya. Di rumah sakit berapa lama Bu? Semalaman? Enggak 3 malam. Oh 3 malam di rumah sakit. Oh ini obat-obatnya Bu? Iya. Ini selain obat ini ada lagi nggak Bu yang kayak misalkan harus disuntik di rumah gitu enggak ya? Enggak. Oh, enggak ya. Jadi suntik itu cuma di sana doang ya? Iya. Di infus. Iya. Ini obat-obat ini. Biasa di kontrol lagi. Kontrol lagi. Oh, langsung bawa ke sana lagi ya? Iya. Rumah sakit lagi. Ya, lumayan, Bu. Alhamdulillah Bu masih bisa sembuh Iya. Bu ya. Berharapnya sih ya berdoanya sembuh lah. Karena emang- Sebenarnya sih salah saya juga. Kan waktu ada tuh orang lagi jual aja Gi. Saya bilang jangan Gi, piara aja Gi, saya bilang gitu kan. Soalnya
itu ular putih. Iya, Biasa habis kan ya. kalau ular kobra biasa kan hitam ya. Nah, ini buat Saya senangnya putih. Kayak palanya kayak bening banget. klimis bu dia. Iya, Kayak klimis. orang Makanya. minyak klimis. Emang kalau ngeliat yang klimis gimana gitu ya? Dibilang jangan dijual, dipelihara aja sih bilang gitu. Matok. Ya. Ya ular walaupun nggak berbisa, banyak kan sih matok buat jaga-jaga dia. Iya. Ya. Intinya Pokoknya lebih hati-hati lagi. lebih hati-hati lagi. Iya. Ya karena ular kobra itu warnanya macam-macam bu, nggak cuma hitam doang. Emang yang kita tahu sih masyarakat ular kobra biasanya hitam ya, Hitam, hitam iya. banget lah. Temuin gitu. Yang sering Iya. ditemuin hitam, tapi banyak sebetulnya ular yang aneh-aneh gitu warnanya, hitam, kuning, putih. Itu bisa kan dibuka deh. Bisa dibuka, Bisa ya. bisa dibuka ya. Buka. Gimana? Buka. Buka boleh bang? Coba, bang Anton, kita tolong bang Anton. Kita mau lihat Ini kameramen nyantai mulu, bingung. ngerokok mau ngopi kan. Ini habis loh. Tuh, Bu, maaf Siap. nih Bu ya. Jadi habis Enak tuh. Tadi baru aja. ditaruh di sini Bang Anton. Pantes si Buding nyesel mulu. Ini teman-teman. Kita lihat nih, dibuka. Wow, bagiannya nih. Beda. Ini Yang nggak bisa oh fotoin. iya, ini proses penyembuhan. Nah. Ini sebenarnya waktu itu masuk sebenarnya di proses ngejeblosin, tapi ini udah kecil sih. Ini nggak terlalu lebar ya Mas ya? Enggak. Iya. Lebar segini doang ya. Waktu itu pernah diket sini ya lo ya. Kemarin Kemarin jadi kayaknya agak ini nih kenceng. hembuskan di situ. Nah kalau bisa kayak gini tuh efek-efek gigitan ular tanah, ular albu yang luka kayak gini ya. Biasanya. Tapi kalau misalkan ukuran size-nya gede, kobranya itu sekitar semeter, dia bisa gede menyebar. Yang kayak luka gue dulu, Iya, yang waktu nekrosis itu ya. parah. Nekrosis. Karena pas kena gigit itu udah hitam yang gue bilang tuh. Kalau nggak hitam nggak bakal kayak gini, cuma sembuh. Kayak waktu dinar, aman. Terus benar harus steril, harus benar dibersihin pakai. Ini harus berapa kali sekali ganti? Setiap hari. Oh, setiap hari berarti. Karena ini masih ada keluar apa darah yang nana ya? Nanah nih Oh, kayaknya iya. udah. Waktu itu kan ada nanahnya, itu disuntik jadinya bersih. Dibersihin Sedot, saja. iya. Kalau sih mending kalau waktu teman saya di sini nana ditusuk pakai apa kayak udah pulpen sih di rumah sakit. Pinset kali ya. Jarum. Ya jarum, jadi Iya. mengucur darah banyak kalau diperes. Oh ini Nah, enggak. kalau saya setiap hari saya peres ini. Sendiri Mas. Dan ini saya gunting daging sebelah sini, saya gunting sendiri. Ini kayak gini, mau saya gunting. Karena kalau nggak digunting, Malah tambah Parah, iya. Parah. apa sih sembuh kalau itu. Sering-sering minum air hangat aja, nggak apa. Iya. Tapi katanya kalau udah begitu nggak apa-apa kan? Nggak apa. Ya, aku sih sebagai orang tua kan masih khawatir aja gitu. Benar, sama sih. Kalau kau makan ini masih sebelum luka ini kering jadi masih. Iya. Jadi nunggu ini kering dulu baru. Makanya di telapak tangan juga beda. Orang sudah bisa. Oh iya, ini agak kuning nih. Ada biru hitam gitu. Kebiruan. Ini bagian jempolnya juga agak biru. Ya intinya lebih hati-hati lagi lah. Sekarang closing, Enggak, itu udah mau kan lobet. tapi racun-racunnya udah hilang gitu. Hilang. Pernah disuntik serum bisa kan kemarin? Di Serum 2 kali ya. 2 ampul ya? 2 ampul serum. Itu jangka waktunya satu itu juga Mas, 2 kali 2 ampul gitu. Apa jeda-jeda? Tergantung di sampel darahnya. Oh, sampel darahnya. Kan dia bisa tahu dokter. Disuntikin juga di ituan ya. Impus. Iya diimpus. Kan langsung suntik semua. Iya. Serem sini udah takutan ya. Itu ada metode Takut jarum suntik. Metode Iya. teman sendiri. Kalau metode nggak pakai rumah sakit, itu ditusuk pakai jarum. Sampai luka semua. Ada temen. Ya kan? Daripada kenapa-napa mendingan kayak gitu, luka Kan sedikit. pengen selamat orang. Iya tapi Langsung kayak disobek ya biasa. Itu insisi biasa pakai diterapkan di tentara. Kalau waktu 2016 kan belum ada tim mobilisasi, jadi tim Kopassus dan lain masih pakai insisi, sistem potong, sistem belek gitu kan. Jadi darah tuh langsung gitu keluar semua ya. Dari nanti beda bang. Tapi sekarang enggak ya? Langsung di Ya masih bagus. Jadi gini Bu, di Indonesia ini kan cuman banyak ular berbisa nih, apalagi Indonesia bagian timur, Iya. ya. Cuman kita kan Indonesia bagian barat, jadi cuman ada serum bisa cuma buat 3 ular. Ular kobra masih ada, serum ada bisanya, ular tanah, ular ulang. Cuma yang lain belum ada, makanya semoga sih jangan sampai terulang lagi. Entah tuh ada ular unik, dipegang, mendingan nggak ngerti udah nggak ngerti gitu ya. ditinggal atau dibiarkan Iya. gitu. Kalau emang mau dibunuh ya monggo dibunuh gitu kan. Yang penting Takutnya membahayakan Iya. kan.
baik di situ. Bukan Ki. Bunuh mendingan Ki. Kalian kemarin ya? Ah, Albino tapi ya? Hah? Albino ya? albino. Salah tuh. Sedih gua. Sebenarnya dia punya ular 2, Hah? yang satu mati. Ular aku udah canca. Mas Anja ya? Iya. Udah belum Mas? udah Udah closing ya? udah. Itu diminum Lobet aja. pada. gitu. Closingnya udah ya? Iya. Ya, udah. Minta ini nggak pesan-pesan dari si Bang Yogi nggak? Jangan dah. Iya. Hah? Oh, nggak apa-apa, iya, mau. Sama ibu juga. Apaan juga bisa. Biar Iya, orang iya, lain gak biar sembarangan hati-hati, main biar gitu. nggak sembarangan main. Ibu Ya juga teman-teman, sama. mungkin dari Boleh Bang miara, iya. dari Bang Yogi sendiri mau kasih pesan-pesan atau buat teman-teman yang lain nih yang sering pelihara atau handle ular-ular berbisa, mungkin Bang Yogi sendiri bisa kasih masukan atau saran Bang? Ya pokoknya jangan miara ular yang berbisa ada pokoknya dah. Kalau selain ular berbisa nggak apa-apa, macam sanca. Tapi kalau yang Berbisa mah lebih baik jangan. jangan, karena resikonya buat diri kita sendiri ya, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk keluarga kita yang sayang sama kita Bang. Oke, buat teman-teman semua, buat Bang Dinar, Bang Yogi, Mas Juna, Bang Anton dan Ibu, saya pamit nih Bu, undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.